Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Silvina Anggraini dari kelas S242K dengan NPM 24701122040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dua jurnal data mining. Di sini untuk judul jurnalnya, jurnal pertama, penerapan data mining menggunakan metode Key-Means untuk clustering tindak pidana daerah. Jurnal kedua, implementasi data mining menggunakan algoritma FP Growth untuk menganalisa transaksi penjualan ekspor online. Untuk nama penulisnya, di sini jurnal pertama ada Muhammad Faisal, Wiranti Sriutami, Doni Prasetyo, Janu Ilham Saputro. Jurnal kedua, M. Hafiz Triana Novita, Dodi Guswanda, Hari Saputra, dan Liga Mayola. Tahun dan akreditasi. Jurnal pertama tahun 2025, jurnal kedua 2023. Untuk akreditasi, jurnal pertama itu Sinta 5 dan jurnal kedua Sinta 5 juga. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi menghasilkan banyak data yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga diperlukan data mining untuk menemukan pola dan informasi penting. Jurnal kedua, perkembangan data digital membuat sistem prediksi semakin dibutuhkan, terutama dalam analisis transaksi dan data penjualan online. Kalau menurut saya, kedua jurnal ini dibuat karena data yang ada jumlahnya terlalu banyak kalau dianalisis secara manual. Makanya digunakan data mining supaya data tersebut bisa diolah menjadi informasi yang lebih berguna dan mudah dipahami. Untuk tujuan penelitian, jurnal pertama mengelompokkan data tindak pidana berdasarkan wilayah menggunakan metode Key-Means. Jurnal kedua menganalisis pola transaksi penjualan menggunakan algoritma FP Growth. Jadi tujuan dari kedua jurnal penelitian ini sebenarnya hampir sama, yaitu sama-sama ingin mendapatkan informasi penting dari dua data yang ada. Bedanya, jurnal pertama fokusnya pada data kriminalitas, sedangkan jurnal kedua fokus ke transaksi penjualan online. Objek penelitian, jurnal pertama data tindak pidana daerah, jurnal kedua data transaksi penjualan ekspor online. Nah, objek penelitian itu maksudnya data yang diteliti. Jurnal pertama tadi kan diteliti adalah tindak pidana daerah. Untuk jurnal kedua, ini yang diteliti adalah data transaksi penjualan ekspor online. Objek permasalahan. Jurnal pertama sulit menganalisis distribusi tindak pidana secara efektif. Jurnal kedua sulit menemukan pola transaksi penjualan dari banyaknya data transaksi. Permasalahan utama di kedua jurnal ini sebenarnya kalau datanya terlalu banyak, kalau dianalisis secara biasa pasti lebih sulit dan memakan waktu. Karena itu dipakai metode data mining supaya proses analisis jadi lebih cepat dan lebih efektif. Hasil penelitian, jurnal pertama, data tindak pidana berhasil dikelompokkan berdasarkan tingkat kejahatan sehingga pola kriminalitas dapat diketahui. Jurnal kedua, sistem berhasil menemukan pola transaksi penjualan yang dapat membantu strategi bisnis. Dari hasil penelitian bisa dilihat kalau metode yang digunakan di kedua jurnal cukup berhasil. Pada jurnal pertama berhasil menemukan pola tingkat kejahatan, sedangkan jurnal kedua berhasil menemukan pada transaksi penjualan. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal pertama, metode Key-Means membantu menganalisis tindak pidana dan pengambilan keputusan keamanan. Jurnal kedua, algoritma FP Growth membantu analisis pola transaksi penjualan secara efektif. Jadi bisa disimpulkan kalau data mining itu sangat membantu dalam proses analisis data karena data yang jumlahnya besar bisa diolah menjadi informasi yang lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Lanjut, persamaan dan perbedaan jurnal pertama. Perbedaannya, jurnal pertama menggunakan metode Key-Means untuk clustering tindak pidana. Jurnal kedua menggunakan metode FP Growth untuk menganalisis transaksi penjualan. Nah, persamaan, kedua jurnal sama-sama menggunakan teknik data mining untuk membantu pengolahan data dan pengambilan keputusan. Jadi, sini walaupun kedua jurnal memakai metode yang berbeda, tapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu membantu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Menurut saya, ini menunjukkan kalau penerapan data mining itu luas dan bisa digunakan di berbagai bidang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen pengampu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.